melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada hari Selasa 5 Desember 2023. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat ya. Sudah semuanya normal ya. Perhatikan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa buka dengan nyanyian dan doa? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Membayangkan bagaimana peredaran darah pada tubuh kita, dari mana asalnya, kemana muaranya, apa aja yang dilewati, dan apa gangguan yang terjadi bila penyakit yang ditimbulkan, misalnya ada sumbatan atau ada kekurangan darah, apa yang terjadi? Nah, siapa kira-kira yang pernah memotong ayam? Potong ayam sendiri loh, belah sendiri. Nah, dari ayam, struktur tubuh ayam kalau udah kita belah kan apa itu pembuluh darah. Nah, dari sini kan ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada apa namanya itu, ada paru-parunya. Jadi di sini apa? Oh ya, sistem pencernaan dan sistem pernapasan dan peredaran darahnya. Ada jantung, sama jantung ayam. Hati
atrium kanan. Selain sekat, gedung juga memiliki satu atau panggilan. Gedung ini merupakan bagian keempat dan kedua atau vertikal pada jantung. Bergerak oleh satu jantung berfungsi untuk menjaga agar darah dalam jantung tidak mengalami ke atrium. Beberapa kasus yang ada pada jantung diantaranya adalah valvula tricuspidarius yang memisahkan antara bagian dari ventrikel kanan, valvula tricuspidarius yang memisahkan antara arteria kiri dan ventrikel kiri, dan ada valvula transfusinaris yang berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Menurut teman-teman jantung dapat berbeda karena adanya sisa saraf. Sisa saraf pada jantung merupakan sisa saraf tidak sadar yang terdiri dari sinoatrial node, adenoid, yang terdapat pada dinding atrium kanan yang berdekatan dengan vena cava superior. Atrium ventricularis node atau AV node berada pada dinding atrium kanan dan ventrikel kanan. Lekas jus yang menyebar pada dua dinding dan serabut kecil yang terdapat pada bagian dalam dinding jantung. Yuk kita lihat cara kerjanya masing-masing.
berupa otot polos untuk mengatur aliran dan tekanan darah, kemudian lagi kedua berupa dari terikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada penggunaan ini terdapat cabang kecil yang tertuang dengan pembuluh kapiler disebut dengan arteriola. Pembuluh kapiler dimana sebagai tempat terjadi oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi ada dua macam, yaitu alfa. Ini membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena ini membawa darah menuju jantung. Letaknya dekat dengan permukaan kulit dan berwarna biru. Pembuluh balik memiliki struktur lapisan yang mirip dengan pembuluh nadi, terdiri dari lapisan dalam dari sel epitelel, lapisan tengah tersusun oleh jaringan otot polos, dan lapisan luar berupa jaringan ikat. Dampak kecil dari pembuluh balik atau vena disebut dengan frenula. Ada juga jenis pembuluh vena, yaitu vena cava superior membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas, vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan vena cava inferior membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Sampai di sini teman-teman bisa membedakan karakteristik dari oksigen darah kita ya. Tidak dapat dibedakan perbedaan antara pembuluh arteri bagian tengah sebagai berikut. Dilihat dari dinding selnya, arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh arteri memiliki satu atom pada pangkal aorta, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak atom yang tersebar di sepanjang vena. Letak pembuluh arteri pada bagian dalam tubuh, sedangkan vena di belakang tubuh. Pembuluh arteri memiliki tekanan darah yang kuat, sehingga darahnya akan memancar. Sebaliknya, vena memiliki tekanan darah yang lemah, sehingga darahnya hanya menetap jika terluka. Oke, sebentar. Dulu jeda. Nah, sampai sejauh ini kan kita sudah diberitahu bahwasanya ada perbedaan pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, ada 4 perbedaannya yang bisa kita perhatikan. Arteri itu apa? Vena itu apa? Jangan kita terbalik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini agar kita bisa menganalisis perbedaan pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, ya, macam-macam pembuluh darah yang terdapat pada tubuh kita. Kemudian kita juga sudah lebih mengetahui, memahami tentang struktur jantung. Tadi ada gambar jantung itu kan ditunjukkan strukturnya. Ada 4 ruang, ya kan? Ada ruang di kanan, di kiri, di kanan, dan di kiri. Nah, masing-masing
Oke, ini kan mekanisme peredaran darah. Nanti ada salah satunya, oke ya? Ini ada Darah kaya oksigen yang sampai 13.000 akan berubah dengan terbentuknya hasil metabolisme. Sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke area tahanan dan saat area tahanan muncul, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari area kanan ke ventrikel kanan. Dan peredaran yang sama kembali berfungsi. Oke, baik. Sampai sejauh ini ada yang kurang dipahami? Ya, kita sudah bentuk kelompok nih. Kita coba buat diskusi kelompok ya. Nah, biar lebih saling memberi informasi. Silakan di dalam kelompoknya ide, gagasan, pendapat, pikiran-pikiran yang didapatkan silakan dirembukkan dalam kelompok. Nanti tuliskan hasil diskusi kalian dalam lembar kertas. Nanti kalian ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Akan kita adakan tanya jawab dengan singkat saja. Yang penting ada yang kurang dimengerti dari kelompok lain, coba silakan ditanyakan ke kelompok yang sedang maju. Paham? Oke. Kita sudah bagi kelompok yang sudah dengan ibu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ya, di sini akan dibacakan di kelompok 1 akan membahas tentang sistem peredaran darah limpa. Silakan dituliskan, dirembukkan sistem peredaran limpa, apa aja yang berkaitan dengan itu. Dan coba cari tahu apa yang akan terjadi bila terjadi gangguan. Misalnya apa, mengakibatkan apa. Ya, siap. 10 menit dari sekarang, oke? Kelompok 2, coba dijelaskan tentang fungsi peredaran darah pada manusia. Fungsinya, bagaimana fungsinya bisa terganggu? Apa yang menyebabkan? Ya, ada nanti kaitannya dengan fungsi darah kan mengikat hemoglobin. Nah, apa yang terjadi bila hemoglobinnya rendah atau tinggi? Apa kaitannya dengan warna darah? Kan fungsi darah ya. Fungsinya. Coba silakan. Kelompok 3, gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Tahu ya gangguannya? Bukan encok kalau yang bukan. Ya. Gangguan apa yang terjadi pada peredaran darah? Baik, kelompok 4, proses-proses peredaran darah pada manusia. Tadi udah ada ya, dibahas gitu. Dimulai dari mana? Berakhir pada apa? Dari siapa? Oke? Ya. Oke, tadi kelompok 4 ya. Udah mengerti? Paham ya? Baik, kelompok 5. Coba diberi dulu penjelasan bagaimana sistem peredaran pada manusia. Ada perbedaan peredaran darah besar, peredaran darah kecil, peredaran darah terbuka dan peredaran tertutup. Coba silakan dijelaskan, dirembukkan apa hal yang berkaitan dengan itu. Nanti masing-masing kelompok udah harus tahu. Ada bekalnya tuh di depan kelas. Jangan cuma seorang yang menjawab, ya, soalnya temannya juga menjawab. Nanti jangan masalah ada yang lagi gitu.
Gimana nih, udah? Jangan salah nanti dalam diskusi depan nanti, jangan soal-soalnya nanti. Coba kasih ke teman yang juga bersin membaca artikel materinya ya. Coba dipersiapkan hal-hal yang akan muncul pertanyaan dari teman-temannya. Mau beli udah? Sudah siap? Kelompok 1 pakai waktunya 10 menit untuk sesi jawabnya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan organisasi peredaran infak atau pertama, infak adalah cairan berwarna kuning yang berisi sel-sel darah putih, peredaran beberapa fungsi dari infak yaitu antioksidan, antioksidan, jaringan. Oke, ini kita sudah setelah 10 menit. Nah, selanjutnya coba kita berikan kesempatan 2 aja pertanyaan langsung jawab sama teman saya di depan. Teman-teman yang mau duluan. Apakah ada perbedaan sebenarnya? Apa yang menjadi kewajiban? Baik, kalian berdua sambil mencari jawabannya ya. Silakan dulu. Dengar. Apa bentuknya peredaran darah infak? Oke, baik, sudah ya. Kelompok 1 sudah selesai memaparkan hasil diskusinya. Sudah selesai. Oke, kita Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sebelumnya kita tahu bahwa sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah yang tertutup karena selalu melalui pembuluh darah.
dan sistem peredaran manusia adalah sistem peredaran ganda karena sudah melalui jantung sebanyak 2 kali. Fungsi sistem peredaran darah antara lain yaitu mengangkut darah, oksigen, nutrisi, hormon dan zat-zat lainnya seluruh bagian tubuh. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, fungsi peredaran darah yang pertama adalah pengangkutan oksigen Dari kelompok kami. Oke, baik. Silakan kita punya waktu kurang lebih 5 menit. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ibu boleh bertanya ya? Oke. Ini kan berkaitan dengan siklusnya wanita pada umumnya. Ayo, sistem peredaran ganda. Fungsi kan? Bagaimana? Apa efeknya pada sistem peredaran darah? Bagaimana fungsinya akan terganggu bila saat wanita mengalami PMS, mengalami menstruasi, mengeluarkan banyak darah? Apa yang terjadi pada fungsi darah pada manusia? Bagaimana efeknya pada manusia tersebut? Belajar. Ya. Baik, coba silakan. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apa yang terjadi pada sistem peredaran wanita jika terjadi PMS atau HIV. Yang pertama adalah HIV. Jangan itu menstruasi lah. Yang pertama adalah perubahan tekanan darah. Beberapa wanita melakukan peningkatan darah selama PMS. Hal ini dapat disebabkan oleh fluktuasi hormon, terutama estrogen dan progesteron. Baik, yang kedua adalah perubahan suhu tubuh pada wanita tersebut. Beberapa wanita melakukan perubahan suhu tubuh selama PMS. Suhu tubuh basal atau suhu tubuh transmiran dapat meningkat selama fase dalam siklus menstruasi yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Yang keempat, yaitu juga mempengaruhi beban denyut jantung. Beberapa wanita melakukan perubahan denyut jantung selama PMS. Beberapa mungkin mengalami peningkatan denyut jantung, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan. Yang kelima tentu saja adalah perubahan mood. Meskipun bukan perubahan langsung pada sistem peredaran darah, perubahan mood yang sering terjadi selama PMS dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap stres dan emosi. Hal ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan tekanan darah. Oke, sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Iya, nanti. Oke, kita lanjut. Tadi udah kelompok 2 ya? Ya, sudah, Bu. Nah, siapa mau maju lagi? Oh, kelompok 5. Nah, silakan. Teman-teman, ada presentasikan tentang bagaimana perbedaan sistem peredaran darah besar kecil pada tubuh. Yang pertama, pengertian peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung melalui sistem kembali lagi jantung. Kelompok 4. Oh, pertanyaan. Yuk, bisa bikin? Oke, izin bertanya, apakah sistem peredaran darah tersebut mengalir lebih stabil daripada sistem peredaran darah kembang? Pertanyaan dari saya, yaitu apakah sistem peredaran darah itu mengalir lebih stabil daripada sistem peredaran darah kembang? Jawabannya benar. Oke. Iya, ya. Oke, semuanya selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan topik kami yaitu gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah. Pertama itu anemia. Anemia umumnya diderita oleh orang yang memiliki darah merah di bawah 5. Anemia. Oke, izin dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi, teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses peredaran darah pada tubuh manusia. Yang pertama, antri ungaran,
menerima darah yang kayak CO2 atau karbon dioksida dan itu melalui vena apa? Coba kita lihat dulu. Proyek dulu kita. Nah, ini terus. Vena seperti kata Ruth membawa CO2 berarti dari seluruh tubuh ke paru-paru kan, dari tubuh bagian atas. Lalu vena pulmonalis yang ini membawa darah yang ada oksigen dari paru-paru ke jantung. Berarti dari seluruh tubuh darah akan dibawa ke paru-paru dan melalui vena cava superior mengandung banyak CO2. Nah, kemudian dari paru-paru setelah diolah dibersihkan akan dialirkan darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen kedua melalui vena pulmonalis akan dibawa ke jantung. Di jantung dari paru-paru bawa ke jantung. Jantung ya di bagian atas. Nah, oke. Sampai di sini kolaborasi antara ibu dengan kelompok 4. Mari kita berikan aplaus pada mereka. Silakan dari kelompok 1 berdiri satu aja untuk bicaranya. Dari kelompok kami yaitu peredaran darah limpa. Jadi seperti yang kita tahu peredaran darah manusia tidak hanya ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ternyata juga ada peredaran darah limpa yang merupakan peredaran darah limpa ini juga merupakan peredaran darah terbesar karena peredarannya melalui pembuluh bercabang kayu. Dan juga kita ketahui pembuluh limpa ini ada dua, yaitu pembuluh limpa kanan, yang kedua pembuluh limfa dada. Terus yang ketiga dalam peredaran limfa ada yang dinamakan dengan glandur limfa dan terdapat di sebagiannya pembuluh limfa. Semangat. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat hari ini. Kesimpulan sudah didapatkan oleh kita, sudah ditarakan sama kelompok masing-masing. Semoga sisi peredaran darah yang sudah kita diskusikan bersama dari awal sampai akhir tadi bisa menambah wawasan tentang darah kita, sistemnya, peredarannya, komposisinya, sebab akibatnya, gangguan dan apa yang disebabkan. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya tetap semangat, ilmu yang kita peroleh bermanfaat buat kita semua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Tugas yang didiskusikan tadi adalah tugas LKPD sudah dibagikan. Nanti kita kumpulkan bersama untuk hasilnya kita lihat. Oke ya? Oke, pertemuan hari kita tutup. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.